Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan hukum perdata internasional dengan tema tinjauan penyelesaian permasalahan perkawinan campuran terhadap putusan MA nomor 873 garing PDT titik G garing 2020 yang diampu oleh Bu Syarda dan disusun oleh saya sendiri, Reno Januar, Silawati Dayang, Sinta Anjani, Soni Fatih, dan Indra Permana. Yang pertama, bahasan. Bab pertama, latar belakang, para pihak dalam perkara, duduk perkara, aspek HPI. Bab kedua, deskripsi gugatan, dasar gugatan, putusan hakim, dan pertimbangan hukum hakim. Bab ketiga, analisis. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Bab pertama, latar belakang. Perkawinan pada dasarnya suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi sepasang kekasih atau pasangan suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral karena selalu berhubungan dengan kaidah-kaidah agama yang sesuai keyakinan sepasang suami istri atau keluarga. Pengertian perkawinan tersendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1. Di era globalisasi telah membuat makna perkawinan semakin luas. Akibatnya perkawinan dapat dengan mudah melintas batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk kepastian hukum dan penegakan hukum. Perkawinan semacam itu dikenal sebagai perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 57. Perkawinan campuran bukan hanya terjadi antar kalangan masyarakat, baik itu kalangan menengah ke atas maupun ke bawah, dan juga antar tempat maupun antar agama. Arus globalisasi menjadi salah satu faktor meningkatnya perkawinan campuran di Indonesia. Peristiwa ini diperkuat dengan maraknya artis Indonesia yang menikah dengan pasangannya yang berkewarganegaraan asing. Menurut teori hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan statuta yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Asas-asas umum HPI. Statuta Personalia pada pasal 16 AB yang mana Statuta Personalia mengatur hukum berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Sehingga dalam hal ini hukum yang berlaku atas orang tersebut yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, Statuta Mixta pada pasal 18 AB. Statuta Mixta mengatur tentang tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Lex loci actus yaitu asas yang mengatur perbuatan yang dilaksanakan dengan tanpa perjanjian. Lex loci contractus yaitu asas yang berkaitan dalam pembuatan kontrak. Lex loci celebrationis yaitu asas yang mengatur tentang di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Yang ketiga ada Statuta Realia pada pasal 17 AB. Statuta Realia mengatur sesuatu yang berkaitan tentang benda-benda tetap maupun benda bergerak, sehingga asas yang berlaku yakni berlaku hukum dari negara di mana benda itu bergerak, lex recietiae. Yang kemudian ada para pihak. Yang pertama, penggugat Yolana Halim bertempat tanggal lahir di Jakarta pada 2 Mei 1979. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Yang tergugat Kim Tek bertempat tinggal di Selangor pada 31 Juli 1972, jenis kelamin
laki-laki, kewarganegaraan Malaysia, pekerjaan karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan bagian orang yang duduk perkara. Duduk perkara pada kasus ini bermula pada hari Selasa, tanggal 11 September 2007, bertempat di Center of for Veterans Singapura, di mana penggugat yang berkewarganegaraan Indonesia dan tergugat yang kewarganegaraan Malaysia melangsungkan perkawinan. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan laporan perkawinan nomor 266 garing KHS garing AI garing 2007 garing 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah perkawinan berlangsung, mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan sebagaimana suatu keluarga baru yang hidup rukun dan harmonis, saling mencintai satu dengan yang lain. Namun, kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin tersebut mulai pudar dan menghilang, di mana perkawinan antara penggugat dan tergugat seringkali diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang mengganggu keharmonisan hubungan hidup berumah tangga. Pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus terjadi disebabkan antara lain karena sikap dan perilaku buruk dari tergugat yang salah satunya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memberi perhatian kepada penggugat. Hal ini terlihat dari sikap tergugat yang tidak berkeinginan untuk tinggal di Indonesia bersama dengan penggugat. Menurut penggugat, tergugat sebagai seorang suami sudah seharusnya mencintai, menghormati, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada penggugat. Namun, nyatanya tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tergugat yang mendatangi kediaman penggugat di Indonesia hanya sebanyak 6 kali selama 13 tahun perkawinan berjalan. Tergugat sebagai seorang suami seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman. Namun nyatanya tergugat bersikap keras, kasar dengan memberikan ucapan-ucapan yang membuat penggugat sakit hati, kecewa, dan trauma. Di samping itu, tergugat juga tidak pernah mau mendengar masukan serta nasihat dari penggugat. Next. Sejak tahun 2015 sampai gugatan ini diajukan, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Bahkan, tergugat telah menghabiskan uang yang terdapat di dalam tabungan bersama hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini, sebagai seorang suami, tergugat seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan segala biaya keperluan hidup kepada penggugat. Hal ini sebagaimana pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 1974, yaitu suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, puncak kekecewaan dari penggugat terjadi pada saat penggugat mengajak tergugat untuk melakukan rencana program B tabung. Namun, permintaan penggugat tersebut ditolak oleh tergugat dengan berbagai alasan dan menyatakan sudah terlalu tua, serta tidak memiliki biaya untuk melaksanakan program bayi tabung tersebut. Selain itu, yang membuat penggugat semakin kecewa adalah pernyataan tergugat yang menyatakan tidak ada bedanya punya anak atau tidak punya anak. Dalam hal ini, seharusnya kehadiran seorang anak akan menjadi lambang kebahagiaan dan kasih sayang dari penggugat dan tergugat. Sebagai suami istri, kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan oleh penggugat selama ini tidak cukup untuk membuat tergugat menghargai, menghormati, dan menyayangi penggugat. Sudah tidak adanya lagi rasa cinta, sayang, perhatian, dan saling menghargai antara penggugat dan tergugat. Sehingga telah hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik sebagai suami istri. Selanjutnya, selain itu, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin dapat terwujud kembali sehingga pada akhirnya penceraian adalah jalan yang terbaik dan diyakini oleh penggugat. Sehingga setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan dengan mempertimbangkan secara mendalam, maka penggugat berkeyakinan perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada aspek HPI dalam perkara.
Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dengan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda. Sengketa-sengketa yang dimaksud diantaranya perihal perkawinan, perceraian, hak asuh anak, kontrak dagang dengan pihak asing. Di Indonesia, peraturan terkait hukum perdata internasional terdapat pada pasal 16, 17, dan 18 Algeme Bab Pelingan. Komponen dalam perdata internasional terdiri dari titik pertalian primer, yang dalam kasus ini titik pertalian primernya adalah pada saat Yuliana Halim selaku warga negara Indonesia menikah dengan NG Kim Tek, warga negara Malaysia, yang melangsungkan pernikahan di Center for Veteran Singapura untuk mencatatkan pernikahannya. Yang kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal di Indonesia. Dengan ini mereka mencatatkan pernikahan mereka di kantor pencatatan sipil Jakarta Barat. Terdapat pula teori statuta dalam kasus ini, yaitu statuta personalia atau hukum yang mengatur berdasarkan kewarganegaraan seseorang, sehingga dalam hal ini hukum yang berlaku atas orang tersebut yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Dalam kasus statuta personalia terjadi pada saat Yuliana Halim dan NG Kim Tek bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan asas Lex Resite bahwa mereka memiliki rumah di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, sehingga hukum yang mengatur merupakan hukum Indonesia. Selain itu, terdapat statuta mixta, yaitu mengatur hukum berlaku berdasarkan tempat perbuatan hukum berlangsung. Sehingga hukum yang mengatur kasus ini, karena penggugat menggugat cerai tergugat di Indonesia, maka hukum yang berlaku yaitu hukum Indonesia. Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam hukum perdata internasional, terdapat yang namanya status personal, yaitu penyelesaian suatu kasus HPI dengan menganut prinsip kewarganegaraan. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi hak-haknya. Kemudian ada deskripsi isi gugatan. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2007 bertempat di Center for Veteran Singapura serta telah dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan laporan perkawinan nomor 226 KHS AI 2007 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan 1 lembar salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di Jakarta Barat dan selanjutnya menyampaikan kepada pegawai pencatat di Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu. Yang keempat, menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian subsidiar, atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan oleh penggugat, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dasar gugatan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2017 bertepat di Center for Veteran Singapura telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan tergugat yang memiliki kewarganegaraan Malaysia. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan laporan perkawinan nomor 226 KHS AI 2007 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan campuran
dan syarat administratif perkawinan campuran, sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa oleh karena tempat kediaman tergugat berada di luar negeri dan penggugat berkediaman di Jakarta Barat, maka dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan sebagaimana suatu keluarga baru yang hidup rukun dan harmonis, saling mencintai satu dengan yang lain. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus terjadi, disebabkan antara lain karena sikap dan perilaku buruk dari tergugat yang salah satunya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memberi perhatian kepada penggugat. Kemudian tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Bahkan tergugat telah menghabiskan uang yang terdapat di dalam tabungan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Next. Kemudian puncak kekecewaan dari penggugat terjadi pada saat penggugat mengajak tergugat untuk melakukan rencana program bayi tabung. Namun permintaan penggugat tersebut ditolak oleh tergugat dengan berbagai alasan dan menyatakan sudah terlalu tua serta tidak memiliki biaya untuk melaksanakan program bayi tabung tersebut. Selain itu, yang membuat penggugat semakin kecewa adalah pernyataan tergugat yang menyatakan tidak ada bedanya punya anak atau tidak punya anak. Dalam hal ini, seharusnya kehadiran seorang anak akan menjadi lambang kebahagiaan dan kasih sayang dari penggugat dan tergugat sebagai suami istri. Kemudian kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan oleh penggugat selama ini tidak cukup untuk membuat tergugat menghargai, menghormati, dan menyayangi penggugat. Setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan dengan mempertimbangkan secara mendalam, maka penggugat berkeyakinan perceraian merupakan jalan yang terbaik. Bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta, sayang, perhatian, dan saling menghargai antara penggugat dan tergugat. Dan akhirnya setelah melalui diskusi secara mendalam, maka tergugat dan penggugat sepakat untuk bercerai dan menyerahkan proses perceraiannya kepada penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Next. Kemudian adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Yang pertama, tergugat tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka tergugat dinyatakan tidak hadir. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat atau verspek, dan tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri atas gugatan penggugat. Yang kedua, majelis hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Yang keempat, berdasarkan bukti P1.B, P1.C, dan P1.D, tergugat NG Kim Taek adalah warga negara Malaysia yang bertempat tinggal di Jalan Indah 18/3 nomor 14, Taman Bukit Indah, Malaysia, sedangkan menggugat Yuliana Halim dari bukti P1, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dengan NIK 31730342057900006 atas nama Yuliana Halim
bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar 9, RT 15 RW 4, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian, secara formal Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang kelima, bahwa gugatan menggugat pada pokoknya adalah agar perceraian antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Selanjutnya, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1A sampai dengan P4D dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Kemudian bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1A sampai dengan P4D dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Selanjutnya, pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat. Kemudian ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempat pencatatan peristiwa perkawinan, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka kepada para pihak atau penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan akta perkawinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada putusan hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, lalu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan perstek, lalu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2007, bertempat di Center for Vetering, Singapura, serta telah dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan laporan perkawinan nomor 226-KHS-AI-2007-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, lalu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatat penceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu. Lalu memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan akte perceraian. Lalu menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah 520.000. Lalu selanjutnya ada analisis. Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel
dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Perkawinan diatur dalam buku 1 KUH Perdata. Sumber perkawinan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Sama halnya dengan ketentuan dalam melaksanakan suatu perkawinan biasa antar warga negara Indonesia, ketentuan perkawinan antara orang asing dan WNI juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pasal 57 sampai dengan 62. Berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, di mana yang satu memiliki kewarganegaraan asing dan yang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Hal ini menyebabkan keduanya tunduk kepada hukum yang berbeda, adalah merupakan pengertian dari perkawinan campuran. Lalu atas dasar pengaturan perkawinan campuran di pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, ada pun unsur-unsur penting perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan, yakni yang pertama dilakukan di negara Indonesia oleh perempuan dan laki-laki serta kedua mempelai tunduk pada yurisdiksi hukum yang berbeda. Yang kedua, para pihak memiliki perbedaan kewarganegaraan. Yang ketiga, salah seorang calon mempelai harus seorang warga negara Indonesia. Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam ranah atau lapangan hukum perdata internasional. Karena disebabkan foreign element yang dalam hal ini adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua belah pihak. Adanya unsur kewarganegaraan asing inilah yang kemudian melahirkan suatu hubungan yang bersifat internasional. Adanya hubungan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang menundukkan diri kepada hukum yang berbeda, tentunya di kemudian hari dapat menimbulkan suatu implikasi yuridis pada lapangan hukum keluarga dalam hukum perdata internasional. Lalu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis penulis terhadap kasus putusan MA nomor 873-PDT-G-2020-PN Jakarta Barat, mengenai permohonan perceraian terhadap perkawinan campuran dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tersebut amar putusan hakim adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan perstek. Dalam kasus ini, ditemukan pola proses hukum perdata internasional yaitu berupa pemilihan hukum yang dipilih dan diterapkan oleh para pihak dalam perkara karena mereka memiliki kewarganegaraan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di lain sisi, ditemukan pula unsur HPI terkait permasalahan perkawinan campuran mereka yang dilangsungkan di Indonesia. Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam ranah atau lapangan untuk para pembaca. Dapat kita ketahui betapa pentingnya pengetahuan hukum yang keberlakuannya dapat saling berkaitan antara hukum nasional dan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional, hal ini karena disebabkan adanya foreign element atau adanya unsur asing, sehingga dalam hal ini asas-asas dan teori HPI pun berlaku untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus sengketa tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, dalam pengajuan gugatan perceraian, penggugat harus memperhatikan bahwa gugatan perceraian dapat diterima pengadilan apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Dalam perkawinan campuran, penggugat harus memastikan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar gugatan dapat diajukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri setempat bagi yang beragama non-Islam. Untuk para pembaca dapat kita ketahui betapa pentingnya pengetahuan hukum yang keberlakuannya dapat saling berkaitan antara hukum nasional dan hukum perdata internasional. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.